Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kedatangan sebuah motor Mio GT ya, Mio GT atau Mio GT kalau tulisannya ya, di tahun keluaran 2014. Di mana motor ini memiliki keluhan yaitu ngebul sama sering mati-mati ya itu. Nah, barusan kami mencoba menganalisa sebetulnya motor ini memiliki keluhan atau kerusakan di bagian mana, dan setelah disimpulkan di sini kami menyimpulkan bahwa si motor ini telah mengalami kerusakan di bagian boring ya, di bagian boring. Maka dari itu pada saat ini kami akan mencoba untuk membongkar terlebih dahulu. Nah, untuk sedikit tanda-tanda yang ada di gejala motor ini yaitu adalah satu, motor ini ngebul. Dia pada saat hidup dia ngebul di knalpot sini ya, dia ngebul. Terus yang kedua, oli ini cepat habis ya. Yang ketiga itu adalah adanya oli. Nah, oli di bagian knalpot ini seperti ini. Oli ini tidak terbakar karena sudah saking banyaknya masuk di ruang bakar. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk lebih pastinya kita akan mencoba membongkar dulu si bagian mesinnya. Kita akan pisahkan mesin ini dengan si rangkanya biar pengerjaannya lebih mudah. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu pembukaan dari saya. Saya akan mencoba dulu membuka bagian mesin ini karena nggak ada tripod ya, nggak ada tripod, sehingga saya harus skip dulu video ini. Nanti setelah mesin kita bongkar, nanti akan mereview kembali, akan saya videokan kembali ya. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, tunggu sampai saya selesai membongkar mesin motor ini. Oke teman-teman ya, ini mesin sudah kita bongkar dan hasil kita temukan yaitu adanya kebocoran di bagian ini seal cap. Di bagian seal cap ini ada kebocoran nih. Nah, oke, ini bisa kelihatan di sini klep intake ini basah ya. Ini klep intake ini basah. Nah, ini menandakan adanya kebocoran di seal cap teman-teman. Nah, di seal cap itu, nah itu klepnya di dalam ya, kelihatan nggak? Susah ya, kelihatan. Nah, sebenarnya begini nih. Nah, ini klep nih, ini klep, ini per. Antara per dan klep payung klep ini di tengah-tengah itu ada seal. Nah, ini harus menjaga oli supaya nggak bocor ke sini. Nih, lubang situ. Nah, kalau ini bocor, oli ini akan masuk ke katup hisap. Nih, ke ruang hisap ini, sehingga si oli ini tembuslah ke sini. Nah, ketika dia nutup, oli itu akan tergenang di sana. Ketika terbuka lagi, dia akan jatuh lagi ke sini. Terus begitu seterusnya. Karena oli dari sini tertekan ya, terdorong. Gitu, masuk sini. Nah, ketika dia tertutup, dia akan tertampung di sana, di payung klep itu. Nah, terus akibatnya ya seperti ini teman-teman. Ini basah, dan termasuk lubang ini pun basah. Lubang ini pun basah. Nah, ini pun kayak semacam sistem pelep ya. Dia hubungannya ke sini. Nah, untuk sistem kerjanya nanti lain waktu saya jelasin lagi. Intinya ini hubungannya ke sini dan dia terpasang seperti ini. Mana? Nah, ini seperti ini. Oke. Tuh. Gitu. Terpasang. Nah, ini larinya ke lubang sini, ke sini. Oke. Nah, ini menghisap. Nah, menghisap. Ini juga menghisap karena kompresi. Nah, ini coba bayangkan. Nih. Tuh. Oke. Katup kehisap kompresi. Gitu. Kehisap kompresi. Jadi ini gimana? Ini
lubang yang tadi di sini di bawah ini dia menghisap. Shep. Nah, menghisap. Ketika menghisap, ini bensin ya, bensin masuk, tus ke situ, jatuh berbarengan dengan ini, saat ini terbuka, des gitu, des masuk, des. Nah, berarti ini pun menghisap, ini menghisap, ini menghisap. Nah, terhisap, cus, gitu, terhisap. Nah, ketika nutup, ini akan terhenti hisapan ini, dan ketika terhenti itulah timbullah timbullah kompresi ya, timbullah kompresi padat, dan dia membasahi sini juga nih di oli-olinya nih. Karena apa? Dia bocornya itu dari sini ke sini. Nah, oli di sini jangka panjang ya, seperti ini, basah, dan mungkin ini udah sangat parah ya. Ini udah sangat parah nih. Ini bocornya. Nah, terus yang kedua, ini jatuh ya. Aduh. Kemana klepnya? Oh, ini ulah longgar sekali teman-teman ya. Nah, nanti kita cari klepnya lah, biarkan dulu. Nah, terus yang kedua ini di bagian boring nih, di bagian boring. Ini boring sebenarnya masih bagus ya, nggak ada masalah di bagian boring ini. Coba nanti dilihat waktu siang, boring ini kayaknya sih agak masih bisa dipakai ya, nggak terlalu masalah, cuman nggak tahu diameternya, nanti kita akan coba. Nah, kemudian yang di daerah sini, ini ringnya memang sudah pada tajam ya. Nih, ini kalau memang ada, ini harus diganti aja, nih tipis nih ring, nih, tuh, tipis sekali ini. Fokus nggak ya? Nih, tipis nih. Aduh, nggak fokus. Nah, tuh. Ini jarak diameternya, ketebalannya itu sudah sangat tipis ya. Artinya luar ke dalam sini udah tipis. Seharusnya dia agak lebar, agak besar. Ini seperti yang bawah tuh, yang bagian ring penyangga itu lebar tuh. Nah, yang bagian ring api ini udah sangat tipis sekali. Jadi dia kompresinya lemah ini. Ini yang mengakibatkan motor ini terkadang mogok ngejim ya. Ini kayak loss kompresi. Nah, ini karena ring pembakarannya udah tipis. Nah, ring olinya masih tebal, jaraknya cuman sudah sangat tajam. Nah, dia pun bisa tembus oli. Jadi oli itu tertahan, ini ring oli. Nah, ini penyangga oli disapu oleh ini. Tapi kalau misalkan ininya padat, dalamnya longgar, oli tetap aja nembus sini. Nah, akhirnya pelan-pelan masuk sini. Nah, ini setelah ini masuk ruang bakar, kebul. Gitu teman-teman ya. Oke, siapa tahu nih ada jual ringnya doang nih, ganti ringnya aja. Ganti ringnya ini masih bisa terpakai, ininya masih bagus. Si apa itu namanya, sealnya nih, apa itu bahasanya, karbon seal atau apa, ini masih bagus ini tuh. Besok kita bersihkan, kita cek semuanya. Nah, ini saya putar-putar, ini ada sedikit agak luka-luka sedikit nih, tapi ini bukan luka sebenarnya. Nah, oke, nanti besok kita bersihkan. Nah, ini jadi dugaan sementara motor ini ngebul, dan dugaan sementara oli itu ngucur lewat knalpot itu diakibatkan oleh rusaknya seal klep di bagian intake. Jadi itu kesimpulan sementara ya teman-teman ya. Tapi tetap yang namanya sudah dibongkar, kita harus pastikan terlebih dahulu mana yang sebenarnya itu sudah wajib diperbaiki. Kita pastikan dulu penyakitnya. Kalau ini udah jelas, ini ringnya diganti, gak bisa ringnya doang, syukur alhamdulillah. Kalau ada ringnya aja, kalau nggak ada mungkin segini, kalau nggak ada juga berarti seblok semuanya. Tapi mudah-mudahan sih ada ini ya. Terus yang kedua, ini seal klep diganti, ini sikir ulang, bersihkan, sikir ulang, udah pasang lagi, ini bersihkan karena ini terkontaminasi oleh oli. Jadi gitu teman-teman ya. Besok siang kita lanjut videonya, dan kita lanjut pengerjaan untuk si motor ini sendiri. Oke, mungkin segitu aja dulu, lanjut di siang nanti.
Oke teman-teman ya, ini semua sudah kita periksa ulang dan ini sudah kita bersihkan. Nah, dilihat dari segi boringannya, ini boringan ini sebetulnya masih bisa dipakai ya. Seperti yang halnya semalam saya katakan, bahwasannya boring ini hanya sebatas baret halus. Nah, terus untuk sealnya ini masih ada menempel ya, kurang lebih sekitar 40-50% ya sealannya itu. Sebetulnya kalau misalkan ini masih betul-betul bisa dipakai. Nah, namun di sini kebetulan tadi si pemilik sudah membelikan untuk boring baru karena tadi ada kerusakan di wilayah ring sehernya, di mana ring seher ini sudah mengalami keausan dan kelenturan. Maka dari itu barusan diupayakan untuk mencari ring sehernya saja. Namun kebetulan di toko-toko sekitaran wilayah sini itu tidak ditemukan adanya penjualan untuk ring sehernya saja. Adapun penjualan harus sepaket dengan si sehernya ini. Nah, jadi begitu. Nah, ketika si pemilik ini berpertimbangan bahwasanya kalau untuk beli ini harganya kurang lebih sekitaran 250.000, sementara kalau untuk satu paket itu kurang lebih sekitaran 460 ribuan. Nah, artinya di situ ada pemikiran tanggung sehingga si pemilik membelikan seperangkat untuk blok seher dan ring seher. Ini teman-teman ya, ini semua barang-barangnya nih. Ini untuk coverdus blok seher ya, coverdus blok sehernya. Nah, ini dia, ada barcode dan sebagainya. Terus yang kedua ini untuk piston kit. Nah, ini dibanderol dengan harga kurang lebih 460.000 untuk di daerah kami. Mungkin di daerah teman-teman akan mengalami harga yang berbeda tergantung daripada segi penjualan dan pengiriman barang. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sekarang kita akan coba rakit, kita akan coba pasang. Mudah-mudahan si motor ini bisa kembali normal dan tidak bermasalah kembali. Nah, untuk oli-oli dari mulai oli mesin sampai oli matic semua sudah dibelikan. Filter udara sudah dibelikan ya. Nah, filter udaranya merek Yamaha juga. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang lain-lain packing semua sudah dibelikan juga. Nah, nih ini untuk packing untuk packing cylinder head. Packing cylinder head. Ini packing cylinder head. Nah, dan ini packing blok bawah. Nah, dia ukurannya berbeda ya. Nah, ukuran besar dan kecil. Kecil ini untuk kompresi, besar ini untuk penyangga oli. Nah, ini seal cap ada 2 buah. Nah, jadi sekarang kita tinggal pasang. Nah, kemudian tadi itu kebocoran itu bukan hanya terjadi pada seal, namun terjadi pada settingan klep ini. Nah, yang paling parah kebocoran terjadi di klep minyak, sehingga si minyak ini mengalami keborosan. Kenapa? Ketika dia belum waktunya terbuka, dia sudah terbuka terlebih dahulu, sehingga si injektor pada saat pengabutan itu tidak sempurna. Terus yang kedua, di katup pembuangan itu sama, dia juga mengalami kebocoran. Namun di sini nggak terlalu parah ya, sehingga kami barusan melakukan sebuah penyekiran supaya si setting klep dengan klep ini bisa span kembali atau bisa ngeplak atau nggak bocor gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini tinggal kita rakit, ini kita simpan sebagai cadangan karena ini masih bagus. Kita coba sebagai cadangan. Nah, selebihnya yang ini kita akan rakit. Oke, untuk mempersingkat waktu karena saya pun sendiri di sini. Jadi video ini saya skip, nanti saya lanjutkan ketika motor ini sudah selesai. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke teman-teman, tunggu nanti video ini kami lanjutkan. Oke teman-teman ya, ini motor sudah saya rakit dan semua sudah dirapikan. Dan mungkin ini terlalu kepedean ya, karena motor ini ketika dirakit udah langsung dirapikan saja ini. Dan tadi saya nggak sempat untuk memvideokan
pada saat ini motor sudah dirakit dan dipasang kerangkanya kembali. Namun tentunya tidak mengurangi arti daripada prinsip video yang saya sharekan ini. Dan di sini saat ini kita akan mencoba motor ini apakah dia bisa kembali normal dan stabil, karena di awal itu motor ini satu punya kendala itu ngebul, yang kedua itu punya kendala mati-mati. Kenapa mati-mati? Yang saya sampaikan tadi bahwasanya di sini kompresinya agak sedikit lemah, dan yang kedua itu di ruang bakar itu udah sangat terlalu kotor dengan karbon dan karang. Oke, sekarang kita akan coba motor ini apakah dia benar bisa hidup dengan seharusnya. Nah, di kilometer ini dirasa normal ya, ini tidak ada geriban miring apapun, berarti kondisi sensor dan aktuatornya normal. Dari segi suara, ini suara yang dihasilkan tentunya ya ini masih sama dengan posisi Yamaha Neo GT ya, tentunya yang memang suaranya seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian knalpot, nggak ada asap ya, normal ya. Oke, dan ini kita coba digas, lebih respon ya. Kalau dirasa nih tenaganya sudah terkumpul, sudah ada, langsung kan. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi saran saya ketika teman-teman memiliki kendala motor yang sama, alangkah lebih baik coba dicek di bagian kompresi. Karena di satu sisi motor ini kelemahannya ketika pernah atau sering telat ganti oli, maka dari itu wajib sifatnya dicek untuk di bagian kompresi, yaitu di bagian seher, boring, dan di bagian klep. Terlebih motor itu memiliki penyakit yang sama, yaitu hilang tenaga dan sering ngejim. Otomatis itu tentunya pasti ring seher itu bermasalah. Oli ngebul atau oli basah di knalpot itu pun sama, itu tanda-tanda gejala motor sudah bermasalah. Jadi itu teman-teman ya, hilangnya tenaga belum tentu juga dari bagian kirian, namun juga tentu dari kompresi juga berpengaruh. Motor akan coba tes jalan ya, bapaknya pemilik mau tes jalan. Tes jalan dulu. Gimana? Mantap. Oke ya teman-teman, motor udah tes jalan. Nih suaranya seperti itu. Dan ini barang-barang bekas sudah dikarungin biar dijadikan kenang-kenangan di gudang. Oke, mungkin itu aja. Jadi saya sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.